warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini saya akan membahas yang namanya pembelahan meiosis. Ada yang tahu pembelahan meiosis itu apa? Nah, pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel yang terjadi pada sel gamet. Nah, fungsinya untuk mereduksi kromosom yang tadinya diploid menjadi haploid. Kemudian akan membentuk sel telur dan sel sperma. Pembelahan meiosis itu terjadi dua kali. Yang pertama ada pembelahan meiosis 1 dan yang kedua ada pembelahan meiosis 2. Nah, tetapi sebelum terjadi proses pembelahan meiosis, sel tersebut akan mengalami yang namanya fase interfase atau disebut juga fase istirahat. Nah, fase istirahat itu selnya tidur atau bagaimana? Nah, selnya tetap beraktivitas, tetapi dia tidak melakukan pembelahan sel. Jadi, selnya cuma ada satu. Nah, fase interfase atau fase istirahat, di mana di fase ini terdapat 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu G1, tahap yang kedua itu ada sintesis, dan tahap yang ketiga itu ada G2. Di fase G1, sel akan mengalami pembesaran. Kemudian, organel sel yang bernama sentromer akan membelah menjadi 2 sentriol. Nah, fase kedua ada sintesis. Di fase sintesis, sel tersebut mengalami yang namanya replikasi DNA atau penggandaan DNA. Kemudian akan mengalami yang namanya sintesis protein. Nah, di fase terakhir ada fase G2, di mana G2 ini sel tersebut mengalami persiapan pembelahan. Nah, setelah fase selesai, kemudian akan masuk ke meiosis pertama. Kita akan masuk pada meiosis pertama, di mana meiosis pertama ini terdapat 4 tahapan. Ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, profase 1 ini merupakan tahapan yang paling panjang. Kenapa? Karena di dalamnya ada 5 tahapan. Ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Bisa disebut lezi-padidi. Nah, tahap leptoten, benang-benang kromatin berkondensasi menjadi kromosom. Nah, tahap yang kedua, zigoten. Nanti kromosom homolog itu akan saling mendekat, kemudian membentuk sinapsis. Terus di fase zigoten, sentromer yang tadinya ada 2 sentrior dia mulai menjauh. Nah, pakiten, di mana fase pakiten ini terbentuk yang namanya tetrat. Tetrat itu ada 4 kromatid. Nah, diploten, di mana di fase diploten kromosom homolog yang tadinya sudah menempel, dia akan mulai menjauh. Ketika menjauh, nanti ada namanya pertukaran gen-gen atau disebut juga pindah silang. Nah, selanjutnya ada diakinesis. Nanti dari sentrior akan tumbuh yang namanya benang-benang spindel. Dari sentriol kemudian membran inti dan nukleus menghilang. Nah, setelah profase 1 selesai, masuk ke metafase 1, di mana metafase 1 ini tetrat berjejer di bidang ekuator. Di tahap yang ketiga ada anafase 1. Nah, tetrat ditarik ke kutub berlawanan, kemudian akan berubah menjadi kromosom kembali.
Tahap terakhir itu di tahap telofase 1. Nah, selnya sudah mengalami sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Jadi, selnya itu sudah ada 2. Kemudian masuk ke tahap meiosis 2, di mana tahap meiosis 2 ini terdapat ada 4 tahapan, yaitu yang pertama ada profase 2, kemudian ada metafase 2, dan ada anafase 2, dan yang terakhir ada telofase 2. Nah, tahap yang pertama itu ada profase 2. Ingat, di profase 2 ini sudah ada 2 sel. Nah, kemudian di profase 1, sentriol yang tadinya menyatu akan mulai menjauh. Nah, fase selanjutnya ada metafase 2. Di metafase 2 ini, kromosom akan berjejer di bidang ekuator. Lanjut, ada anafase 2. Di anafase 2 ini, kromosom akan ditarik ke kutub berlawanan. Kemudian, kromosom berubah menjadi kromatid. Nah, fase terakhir ada telofase 2, di mana telofase 2 ini akan mengalami yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Yang tadinya ada 2 sel menjadi ada 4 sel. Terus masing-masing sel akan muncul membran inti dan nukleolus kembali.